Aku lahir dari kota yang dikenal dengan batiknya, budaya, tarian, makanan. Kotaku sering disebut dengan kota udang dan kota wali, Cirebon. Kota yang unik ini memiliki berbagai kesenian dan tradisi yang masih terjalin di beberapa tempat. Salah satunya adalah Kampung Batik Trusmi. Kampung Batik Trusmi. Kampung Batik Trusmi adalah pusat industri batik di Cirebon sekaligus sebagai tempat wisata kuliner. Banyak orang yang ingin belajar membatik di Kampung Batik Trusmi. Awal mula Batik Trusmi berasal dari Ki Buyut Trusmi yang mengajarkan keterampilan membatik kepada penduduk Cirebon. Kampung Batik Trusmi masih sangat menghargai budaya dan tradisi yang ada. Trusmi berada di daerah Kabupaten Cirebon, Kecamatan Pleret, sekitar 4 km di sebelah barat pusat kota Cirebon, Jawa Barat. Desa yang hingga saat ini telah menjadi sentra bisnis batik dan menjadi objek wisata batik dan pusat berbelanja batik. Batik Trusmi pertama kali dikenal dari sebuah cerita rakyat pada abad ke-14 di mana ada satu daerah yang memiliki banyak tumbuhan. Menurut warga setempat, tumbuhan itu sangat mengganggu. Kemudian warga setempat menebang tumbuhan tersebut. Namun, tumbuhan itu tumbuh kembali. Nama Kampung Batik Trusmi juga memiliki arti yaitu terus bersemi. Kampung Batik Trusmi Cirebon menjadi kampung batik yang disukai banyak orang karena beragam corak batik yang unik, cantik, dan indah. Salah satunya adalah motif batik Mega Mendung. Mega Mendung ini memiliki makna kehidupan di atas, kebebasan, atau bisa pula awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan. Mega Mendung juga memiliki makna yaitu setiap manusia harus dapat menahan amarah pada dirinya pada saat dalam kondisi terpuruk, sedih, dan tertekan. Di Kampung Batik Trusmi juga saya belajar cara membatik. Cara pembuatan batik itu ada beberapa yang harus dilakukan yaitu pertama membuat sketsa, mencanting, mewarnai, pelunturan, dan yang terakhir penjemuran. Proses-proses tersebut adalah proses pembuatan batik. Ibu tinggal di sini sudah berapa lama? Dari lahir. Oh, dari lahir di sini. Iya, dari lahir. Terus gimana? Menurut Ibu bagaimana suasana di kampung ini? Alhamdulillah kalau di Trusmi itu selalu ya rame, terus gotong royongnya masih terjalin dengan erat karena setiap tahunnya atau setiap bulannya pasti ada kegiatan-kegiatan di desa Trusmi. Jadi suasananya biang lah ya. Nyaman gitu. Terus rame, santai. Kalau boleh tahu, Ibu pernah membatik? Pernah waktu kecil. Waktu kecil membatik. Dari proses masih putih. Masih kain putihnya. Terus pakai lilin gitu. Terus kenapa tidak melanjutkan membatik lagi, Bu? Sekarang Ibu karena kan udah anak-anaknya udah gede-gede ya. Terus ini jadi membatiknya udah ditinggal, tapi tinggal pembelian aja. Kalau misalnya ada orang yang ngejual gitu, Ibu beli gitu karena ada sedikit-sedikit lah yang buat di rumah tuh home industri lah gitu. Membatik
bukan membatik sih, jadi ya rajin sedikit batik gitu dari masih sekolah sambil ngebatik. Oh, ya. Jadi usaha ibu ini lumayan lancar gitu. Amin, lumayan. Oh, Amin, makasih. makasih ya Bu. Ya, makasih. Si Bu, kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa? Ibu Yati. Ya. Ibu sedang membatik dengan motif apa? Cetak. Kalau boleh tahu ibu sudah membatik sejak kapan? Aduh, lama banget. Ada 20 tahun sih. Lebih malah. Dari kecil. Dari gitu tuh nak. Bu, kalau boleh tahu menurut ibu membatik ini gimana? Enak, asik, dapat uang kalau sore nak. Membatik susah nggak Bu? Oh, gampang banget. Pertama belajar susahnya minta ampun, sekarang udah Remaja. sambil gini aja nak, enak. Susah megang cantik ya. Ibu punya toko usaha batik atau membuat batik aja? Membuat batik. Kalau gitu makasih ya Bu atas Iya. waktunya. Maaf mengganggu ya Bu. Ya. Ternyata membuat batik itu tidak mudah. Kita harus konsentrasi dan sabar dalam membuat batik. Karena konsentrasi dalam pembuatan batik sangatlah penting untuk menghasilkan batik yang cantik dan indah. Pembuatan batik juga menurut saya itu sangat unik karena menggunakan canting dan malam. Lengkap Bapak Heri Kismo Rusima. Heri Kismo Rusima. Nah, itu. Bapak tinggal di sini sejak kapan? Jadi saya lahir di Trusmi 1973 sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya, berarti saya udah 50 tahun tinggal di Trusmi ini. Nah, itu. Kalau usahanya dari tahun 2002. Oh, 2002. Iya. Apa motivasi Bapak untuk terjun ke dunia batik? Oke, keren banget nih. Jadi yang membuat Pak Heri terpanggil mengembangkan batik ini, pertama, Desa Trusmi ini sudah jadi komunitas pengusaha batik, perajin batik. Yang kedua, Desa Trusmi ini sudah jadi tempat kunjungan wisata. Jadi kita nggak usah nyari pembeli, datang sendiri ke Trusmi. Seluruh Indonesia datang ke Trusmi. Yang ketiga, batik sudah membuktikan memberikan penghasilan penghidupan yang layak buat kami. Nah, itu motivasinya. Kalau boleh tahu, Bapak kan ini membuat batik. Iya. Bapak ngirim batik ini kemana aja? Kalau ngirim batik, sebetulnya bisa dibilang seluruh Indonesia. Oh, Seluruh Indonesia.
Malah kalau pengirimannya itu murah, bisa seluruh dunia. Karena Pak Heri juga jual batik di Shopee, Tokopedia ya. Kendalanya mereka ongkir. Jadi teman-teman dari Malaysia tuh begitu ongkirnya, wah kok ongkirnya lebih mahal daripada batiknya. Nah itu. Jadi kalau ditanya kemana aja seluruh Indonesia. Kan ini ongkirnya sangat besar. Ya. Ini kira-kira kalau nggak pakai ongkir harga batiknya berapa, Pak? Kalau harga batik itu yang termurah dari mulai 75.000 sampai ada yang 20 juta. Nah itu. 20 ya, ya. Itu yang 20 juta itu motifnya udah gimana, Pak? Kalau yang 20 juta itu biasanya yang untuk sarimbit. Jadi ada dua bahan, satu bahan untuk laki-laki, satu bahan untuk ibunya, suami istri. Yang istrinya itu ada bahan untuk sarung, kemudian untuk atasan dan selendang, 3 pieces biasanya. Nah kalau yang laki-lakinya untuk kemeja. Nah itu biasanya itu. Kan ini baru-baru pandemi nih, Pak. Gimana ini perkembangan tokonya? Bagus banget. Bagus nih. Pertanyaan ini jadi ingat masa-masa pandemi. Jadi dari pandemi tahun 2020 sampai 2023, ini masuk tahun ketiga ya kita ya. Iya. Tahun ketiga pandemi nih. Pertama pandemi itu kita tutup, toko-toko tutup. Itu kita cuma dapat mungkin 10% 20% omset. Kemudian tahun kedua pandemi 30-40. Nah, tahun ketiga ini sudah mulai di 50 sampai 60%. Jadi udah mulai berkembang lah. Sudah mulai berkembang. Cuman tantangannya belum kembali ke seperti sebelum pandemi itu. Nah, itu. Kan ini salah satu toko Bapak. Yang lainnya ada, Pak? Toko Bapak? Iya. Jadi Bapak tokonya ada 3. Offline 3. Kalau online tak terbatas. Ya Mbak. Kalau online kita bikin akun bisa bikin toko ya. Nah, begitu. Terus apa lagi? Motif yang ada di sini motif apa aja, Pak? Motif yang ada di toko Pak Heri ini sebetulnya semua motif bisa kita bikin. Tapi Ada. yang paling terkenal itu Yang paling sering kita bikin di sini yang motif lawasan. Jadi warna-warnanya itu warna-warna soft. Nah, itu warna-warnanya seperti warna lama. Nah, itu. Oke, keren. kesan yang saya dapat dalam memproses pembuatan batik sangat seru. Karena dengan membatik, kita bisa mengetahui bagaimana membuat batik dengan baik dan benar. Saya juga dapat memahami proses-proses apa saja yang terlibat dalam pembuatan batik tersebut. Saya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pembuatan batik, agar batik bisa berkembang melalui proses-proses yang sudah saya lakukan. Saya akan melestarikan batik karena saya sudah membuat batik dengan konsisten. Pesan yang dapat saya petik yaitu kita harus melestarikan batik dengan baik dan memperkenalkan batik ke masyarakat agar masyarakat tahu tentang batik dan belajar membuat batik, agar batik bisa berkembang di masyarakat luas dan batik terkenal di seluruh dunia. Jangan pernah malu untuk memperkenalkan batik ke orang luar dan jangan malu memakai batik karena batik warisan budaya Indonesia.